A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang pertama kita mohon doa untuk Bapak Haji Mulyadi bin Haji Bakran yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon doa untuk keselamatan Ananda Ahmad Atori bin Rabia Nur yang besok hari Rabu akan dioperasi. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon doa untuk Muhammad Syarif Azkahadi bin Marhadi, mudah-mudahan panjang umur, sehat, istiqamah dalam menuntut ilmu, kabul segala hajat dunia akhirat. Dan juga untuk Nadia Azana Nur Azkia Hadi bin Marhadi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan Allah. Dan juga mohon doa untuk seluruh jamaah haji yang saat ini mungkin masih berada di Mekah atau Madinah atau akan kembali ke tanah airnya. Mudah-mudahan mereka semua kembali dalam keadaan selamat, sehat, afiat, dan mendapatkan haji yang mabrur, umrah makbulah, sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur. Dan mudah-mudahan semua juga yang hadir, kita beserta keluarga kita, Allah beri kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, masalah masih fadhailus shalah lah. Salah satu keutamaan umat Nabi adalah ketika Allah memberikan kepada mereka perintah salat, maka salat yang diperintahkan itu pun memiliki berbagai keutamaan. Wa min dzalika anna as-salata fiha at-tawajjuh wal iqbal 'ala Allah. Di antara keutamaan dan keistimewaan salat, bahwa salat itu ketika kita melaksanakannya itu berarti di saat itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajjuh, menghadap kepada Allah. Makanya diperlukan adab, diperlukan ilmu. Nah, bagaimana mungkin Allah dihadapi, disembah tanpa ilmu? Maka diperlukan ilmu di situ. Wa an ibni Umar, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi. Ujar Nabi, apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, maka janganlah dia meludah ke depannya. Makanya ketika kita sembahyang, kita jangan meludah ke muka. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena dia saat itu sedang berada di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah. Dia meminta dan mengajak Allah bicara, jaga bahasa kita. Maka tidak pantas baginya untuk meludah ke depan. Tapi bukan kita mengatakan Allah itu ada dalam satu jihad. Bukan berarti kita mengatakan Allah itu berarah. Tetapi adab seorang hamba ketika dia bermunajat di hadapan Allah, jangan ia meludah ke muka. Jadi kayak apa meludah itu?
Kalau dulu di zaman Nabi, oke, tanah masjid itu adalah bujur-bujur dari tanah. Kalau sekarang orang bersih ambal. Jadi kayak apa? Pian buka saja kantong, ludahkan ke dalam kantong. Karena ludah itu bukan najis. Memang beludah tuh ke kiri, cuma ingat juga siapa di kiri. Maka Sabtu rapat pulang. Sab rapat. Dahak pulang nang keluar. Maka di kiri Ustaz Ping pulang. Rupanya dendam lawas lawan Ustaz Ping. Nang tak keluar tuh behemat pulang dikorek krok je behemat. Lalu beludah ke kiri. Kemana meludahkan? Ke kalau ada tisu di kantong tuh anukan ke tisu itu atau ke kan. Ya? Jangan ditelan. Jangan ditelan. Tetapi diludahkan. Kadang-kadang mungkin kan ditelan, kadang boleh ditelan. Dahak yang sudah keluar itu jangan ditelan. Dibiarkan dibuntung, kadang mungkin pulang tegumpalnya pas pembacaan. Jadi ludahkan, tetapi meludahkannya ke kiri, maksud kita kantong gitu tuh ke kiri. Kayak apa jar? Ulun sembahyang berbaju kaos jar. Ulun sembahyang berbaju kaos. Kantongnya kan ada. Ayo kayak apa? Hah? Ulun buka lah jar kaos kene jar. Oh mah berikit. Anu nang kayak lem glukol jadinya. Berikit dana. Nah artinya ketika kita sholat itu kita bermunajat. Karena di sini dijelaskan di hadis yang lain Nabi katakan, karena di sini dikatakan kan wa min dzalika anna sholata fiha dzikrul 'abdi rabbahu ta'ala. Bahwasanya di dalam sholat itu adalah seorang hamba itu menyebut Tuhannya. Dia mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Nah, ketika seorang hamba mengingat dan menyebut Allah, maka Allah pun mengingat dan menyebut hamba itu di hadapan para malaikat. Jadi apabila pian ingin tahu apakah pian disebut di sisi Allah atau kada, ya pian menyebut Allah atau kada. Jadi setiap pian berzikir menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut nama pian di hadapan malaikat. Dibanggakan pian itu. Dibanggakan oleh Allah. Bilanya pian banyak berzikir, makanya dikatakan man zakarani fi malain, barang siapa yang menyebut namaku di depan halayak orang banyak. Nah kita di banyak orangnya, lalu kita sebut nama Allah, berarti menyebut nama Allah di satu perkumpulan yang orangnya banyak. Zakartuhu fi malain, maka aku pun jar Allah akan menyebut dia di satu perkumpulan. Tapi perkumpulannya bukan perkumpulan biasa, tapi perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan mereka itu. Maksudnya malaikat berkumpul, Allah akan sebut kita di hadapan malaikat. Berarti dibanggakan Tuhan, dibanggakan Allah. Nah makanya di sini dikatakan, ai li dzikrika li dzikrilak. Ai wa qala maula ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah ujar Allah salat, laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, lalu kemudian ai li dzikrika li wa dzikrilak. Dirikanlah sholat yang dengan sholat itu kamu menyebut namaku dan di saat itu aku pun menyebut namamu. Dirikanlah sholat supaya nanti di dalam sholat kamu ingat dan sebut aku, maka aku pun akan ingat dan sebut kamu. Fa inna kulla naw'in min adz-dzikri yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih muqabilun bi dzikrin minhu subhanahu wa ta'ala. Karena setiap jenis zikir yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir itu, maka berarti di saat yang sama dia pun sedang mendapatkan zikir atau sebutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Muqabil jaka bahasa kita, jaka ulun berhadapan Ustaz Ping bakaca, apa yang ulun lakukan itu yang nampak. Maka apa yang kita sebut, kita menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut nama kita dan malaikat. Itu maksudnya.
Jadi bersamaan kita menyebut nama Allah, maka Allah pun mengingat dan menyebut kita. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda. Ujar beliau, qasam qala ta'ala, ujar Nabi Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi tanpa melalui malaikat Jibril. Kalau Al-Quran itu lewat perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Quran itu bagaimana disampaikan Jibril, begitu yang disampaikan Nabi. Tidak berkurang sehuruf, tidak bertambah sehuruf. Nabi tidak merubah bahasa. Apa yang disuruh itu yang disampaikan, itu Quran. Jadi Jibril membawa wahyu, Nabi menerimanya dan Nabi menyampaikan sesuai dengan apa yang Jibril sampaikan. Tapi hadis qudsi ketika Allah sampaikan pesan kepada Nabi, maka Nabi boleh menyampaikan dengan redaksi yang Nabi mau. Ulun berpesan nih lawan, ini contoh lah, maanukan pemahaman. Jika ulun katakan kepada misalnya Arsyad, sampaikan kepada misalnya Abdurrahman, besok pagi azan, qomat, baca wirid. Maka yang disampaikan Arsyad, Abdurrahman, besok azan, qomat, baca wirid. Kada berkurang, kada bertambah. Paham maksudnya? Ini berarti sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, kada menambah, kada mengurangi. Tapi jika hadis qudsi tadi disampaikan pesan maksud saja, lalu kemudian bahasanya terserah. Lalu ulun katakan, saat isuk pada Abdurrahman ajan qomat wirid, inya nang ajan. Pokoknya isuk giliran Abdurrahman jalun gitu. Lalu datang saat Abdurrahman, isuk apabila sembahyang subuh, jangan ada nang ajan selain ikam. Harus ikam yang ajan, ikam jo yang qomat, ikam jo yang membaca wirid. Jangan sampai yang lain harus ikam. Nah, ini kan bahasa berbeda dengan apa yang disampaikan. Tapi pesan dan maksud sama. Nah, itu hadis qudsi. Ketika Allah memberikan pesan itu kepada Nabi tanpa melalui malaikat Jibril, maka Nabi menerima pesan itu dan Nabi menyampaikan kepada umat dengan redaksi beliau sendiri. Dua lah. Satu, Quran itu lewat Jibril, hadis qudsi tidak. Dua, Quran tidak bertambah, tidak berkurang huruf dan sesuai dengan yang Nabi terima. Sedangkan hadis qudsi boleh Nabi tambah atau bahasanya Nabi yang atur. Tiga, Al-Quran kumpulan-kumpulan ayat yang ada dalam Al-Quran itu kita tidak boleh sentuh tanpa berwudu. Adapun hadis qudsi, kumpulan hadis qudsi kita boleh sentuh meskipun kita tidak berwudu. Baik. Nah, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Ujar Allah, di dalam sholat itu aku membagi sholat itu menjadi dua. Ada jatahku, ada jatah hambaku. Tapi sebenarnya ketika kita sholat itu Allah Ta'ala sedikit pun kada mengambil manfaat dari sholat. Kalau pang dengan sembahyang Allah Ta'ala semakin kuasa. Biar satu dunia orang kada sembahyang, Tuhan kada bakal pensiun dari posisi beliau sebagai Tuhan. Semuaan hamba Tuhan itu taat, sedikit pun kada ada manfaat bagi Tuhan. Semuaan hamba Tuhan itu misalnya semua hamba bermaksiat kepada Tuhan, maka sedikit pun kada akan merugikan Tuhan ya. Jadi Allah tidak rugi dengan ibadah hambanya, dengan maksiat hambanya, dan Allah tidak untung dengan ibadah hambanya. Nang rugi dengan maksiat itu hamba itu sendiri, yang untung dengan ibadat hamba itu sendiri. Nah, maka jar Allah ku bagi dua nih dalam sholat itu. Ada jatahku, ada jatah hambaku. Bila jatah hambaku ku julung, bila itu memang jatah mereka, ku julung ya Tuhan. Itu hak mereka kena. Maka kemudian ujar Allah, lalu kita membaca Al-Fatihah kan. Lalu di kalimat yang kita baca, idza qala al-'abdu, apabila hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan
sekalian alam, Tuhan semesta alam. Inya bila alamin itu berarti semua alam. Yang dimaksud alam adalah masih wallah. Berarti Allah ini adalah Tuhan daripada segalanya. Apapun yang selain Allah itu alam. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alhamdulillahi rabbil alimin, apabila dikatakan alimin, itu yang dimaksud alimin itu ujar ulama hanya khusus bagi malaikat, manusia dan jin. Jadi Allah itu Rabbul Alimin iya, Rabbul Alamin iya. Karena Rabbul Alimin itu lebih khusus. Berarti kita katakan Allah itu Tuhannya malaikat, bujur. Kalau kita katakan Allah itu Tuhannya manusia, bujur. Allah itu Tuhannya jin, bujur. Bahkan Allah itu adalah Tuhannya iblis, bujur. Tetapi lebih dari itu, Allah itu Tuhan bagi alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba mengatakan kalimat ini, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ujar Allah, hambaku telah memuji aku. Nah, berarti kita mulai munajat ini dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujar Allah tuh malaikat, lihati hambaku nang siang malam bermaksiat, meskipunnya bermaksiat tapi nya ingat datang di waktu salat, mereka menyebut namaku. Hambaku tuh datang menyebut namaku, memuji aku, dikatakan akulah Tuhan alam semesta. Lalu kemudian hamba tadi menyambung Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ujar Allah, asna alayya abdi, tuh wahai malaikat, aku dipuji lagi oleh hambaku. Dipadahkannya aku ini Tuhan alam semesta. Aku ini adalah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Aku yang pengasih, aku yang penyayang, aku dipuji oleh hambaku, ujar Allah. Nah, itu berarti memang milik Allah itu, pujian itu milik Allah. Itu yang dimaksud ujar Allah Ta'ala apa? Qasamtu baini wa baina abdi. Ay qasamtu shalah baini wa baina. Yang ampunku, ujar Allah, ada pujian itu tidak ada yang berhak dipuji kecuali aku. Dua kali dah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita memuji Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim, kita memuji Tuhan. Nah, Allah tuh Allah Ta'ala tuh membanggakan kita di hadapan malaikat tuh. Ujar Allah, hambaku nama memuji aku. Tuh nah hambaku nanya membesarkan namaku. Lalu kemudian hamba itu melanjutkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, apabila kita membaca menyambung Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka maliki yaumiddin. Tapi apabila kita putus, kita boleh membaca maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini sering dibaca di Hadramaut dengan bacaan maliki yaumiddin. Tetapi apabila kita ingin membacanya maliki yaumiddin, maka kita putus itu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini dulu faidah ulun dapatkan ketika kami berada di Hud, ketika ziarah Nabi Allah Hud. Tapi apabila kita baca sambung Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tetapi mun kira-kira nang di belakang itu bingung. Inya pernah kejadian, kada perlu disebut tempatnya, kejadian. Subuh Jumat membaca surah Sajadah. Rupanya sebagian jamaah ini kada pernah umpat sujud sajadah di hari Jumat. Jadi rupanya di kampungnya kada bisa membaca surah Sajadah, kada bisa juga membaca hal ata alal insan. Mungkin subuh itu cuma baca duha atau apa. Nah, begitu ketemu imam yang membaca surah Sajadah, lalu imam ini kan sujud. Allahu Akbar. Separo tempat masjid itu daur. Subhanallah jagoriakan. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini terbagi tiga nih. Ada nang umpat sujud, ada nang bakaras menguciaki subhanallah, ada nang berpisah. Berpisahnya. Ada nang bingung.
Bingung lihat tambur jemaah, ada yang sujud, ada yang ruku, nang kesiani bebinian di belakang. Maka bebiniannya betutup. Bebiniannya betutup. Begitu bebinian ini mendengar Allahu Akbar, mereka kan mengira ruku nih. Padahal imam sujud. Binian ruku. Lalu imam begitu tuntung sujud, bangkit lagi. Kalau apa yang dibaca bangkit? Apa yang dibaca? Takbir. Karena imam ini bukan ruku. Imam sujud. Bangkit. Allahu Akbar. Tahambur binian bingung. Kok Allahu Akbar? Maka ruku. Dikira binian deh. Mestinya kan kalau ruku sambungannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Bingung binian. Habisnya Allahu Akbar. Nyambung pulang baca ayat. Apakah ada tahambur binian di belakang? Nah inilah makanya dikatakan sunnah itu manakala mulai tertinggalkan. Maka ketika itu dilakukan maka orang akan menganggap asing. Bingung orang, aliran apa di situ ya? Nah itu terjadi tuh. Terjadi. Dan ulun menyaksikan waktu itu ulun jadi jamaah aja di situ. Ujub-ujur, rami itu bang masjid tuh. Ujub-ujur rami. Tabagi 4. Yang sujud, yang ruku, yang nagur subhanallah masih berdiri, yang bingung. Nang bingung ini kesian bingung, apa ini nih ya? Sebagian berdiri, sebagian ruku, imam sujud. Kesian. Nah, itu pentingnya ilmu di situ. Nah. Alhamdulillah di wadah kita ini di Kalimantan ini setidaknya memang. Tapi ada juga sebagian tempat andai kata dilakukan kita bisa tahambur juga memang. Padahal memang itu yang dibaca, sunnahnya itu dibaca. Itulah sunnah itu ketika dia tidak lawas bertahun-tahun kada dilakukan, begitu dilakukan daur. Padahal anaknya membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ala kulli hal, ketika dia membaca Maliki Yaumiddin, maka kemudian Allah berkata, ujar Allah, majjadani abdi. Aku, hambaku tuh membesarkan aku, ujar Allah. Aku dipujinya, aku dibesarkannya. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Di kesempatan lain Allah juga katakan, tuh lihat hambaku menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop sampai di sini. Di kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Maliki Yaumiddin. Sampai di situ itu ujar Allah adalah ampunku. Karena aku dipuji, aku dibesarkan, aku diagungkan. Begitu hamba mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika dia menyebutkan wahai Allah, kepada pianlah kami menyembah, hanya pian yang kami sembah, dan kepada pian kami mohon pertolongan. Nah, ini terbagi dua aja Allah Ta'ala. Ini mengatakan wahai Allah, hanya pian yang kami sembah. Berarti ini mengakui Allah lah Tuhannya. Berarti itu pengakuan dari mereka bahwa Allah lah yang mereka sembah. Begitu mereka mengatakan iyyaka nasta'in, kepada pian kami minta tolong. Berarti kan ini meminta sesuatu di situ. Nah, ini hambaku nih. Berarti apa nang inya minta aku bakal kabulkan. Maka Allah katakan, begitu hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, ujar Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ujar Allah, sekarang hambaku membaca sesuatu yang menjadi milikku dan sesuatu yang menjadi miliknya. Maksud miliknya adalah inya hanya minta tolong. Sekarang ya Allah Ta'ala kemana minta tolong apa wahai hambaku? Di pas salat tuh nah. Seandainya pian mau urusi masalah tanah ngalih benar di sini. Anda mau urus surat ngalih apa ngalih, pas datang di sini kena menteri pertanahan. Ujar menteri itu, siapa yang merasa susah di sini urusan tanahnya, karena aku datang kolok bahu sampaikan. Bu datangan kita, Pak Menteri ini nak kami ngalih mana si anu menyulitkan, si anu kita laporkan. Atau misalnya presiden datang, jar presiden, ayo masyarakat lok bahu, apa nang aku bisa bantu? Datangan seikong presiden, tolong ini. Presiden, tolong ini. Itu jalanan, itu listrik, itu banyu. Disampaikannya. Maka ini Allah Ta'ala
dalam sehari itu minimal kita 5 kali wajib sembahyang. Maka berarti dalam tanda kutip seakan-akan Allah Ta'ala itu, ya jaka bahasa kita tuh diburu manusia ini supaya mau meminta lawan Tuhan. Saking Allah Ta'ala tuh pemurahnya. Jaka ibarat hendak memberi hamba ini, dipaksa hamba ini, ayo mintakan. Siapa adakah itu? Ada orang itu kadang-kadang bila diminta terlalu ranjak, sarik juga ya. Ini Allah setiap di 5 kali. Kami bila kada minta ya Allah ku azab ikam. Apabila dia meninggalkan sholat, berarti tidak ada permintaan di situ, maka dia azab Tuhan yang bilang sembahyang. Karena dengan meminta itulah tahqiq ubudiyah kita. Sadar kita bahwa kita ini hamba yang butuh lawan Tuhan. Maka tahqiq ubudiyah di dalam sholat itu. Lalu kemudian ujar si hamba, iyyaka nasta'in, ya Allah kepada pian kami minta tolong. Oke, ujar Allah Ta'ala, kalau hambaku tuh minta tolong, pertolongan apa nang kam kehendaki wahai hambaku? Lalu ujar Allah, wali abdi masa'al, maka bagi hambaku itu aku berikan apa nanginya minta. Dah minta di situ. Dan di antara dosa besar itu adalah berburuk sangka lawan Tuhan. Jangan dibiasakan meminta lawan Tuhan itu ragu. Yakin kabul. Tapi masalah kabila kabul itu urusan sidin. Di situ jangan maksa Tuhan. Sudah dikabulakan waktu pulang maksa. Ya Allah, beri ulun rezeki, ulun nak tukar sepeda motor, pokoknya esok pagi. Ingat, sudah meminta dikabulkan Allah Ta'ala. Masalah waktu terserah Allah kapan Allah kabulkan. Karena Allah Ta'ala itu tahu kapan memberi kita sesuai dengan waktu yang baik menurut Allah, bukan menurut pian. Nah begitu kita lanjutkan membaca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajar Allah Ta'ala, hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Nah semua ini adalah hambaku ampunnya. Mulai nang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang pian berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang pian murkai dan orang yang sesat. Orang yang ghairil maghdubi alaihim ini menurut sementara ulama tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin ini adalah orang-orang Nasrani. Artinya ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang beriman, jalan orang-orang yang pian berikan nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, jalannya para wali. Dan jangan biarkan kami berjalan di jalan orang-orang Yahudi dan jalan orang Nasrani. Ini menunjukkan nih kalimat inilah, jaka bepeparahan antara orang Yahudi Nasrani itu parah orang Yahudi. Makanya di ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran, walan tardu'an kal yahud walan nasara. Itu kalimat Yahudi digunakan kalimat walan tardu'an kal yahud. Walan, kalimatnya pakai lan. Walan tardu'an kal yahud walan nasara. Sedangkan Nasara cuma memakai lam alif aja kalau. Bukan lan kalimatnya. Walan Nasara itu katanya bergabung. An Nasara itu pakai alif lam nun, makanya masuk walan Nasara. Padahal ini la aja la. Sedangkan Yahud pakai lan. Lam dengan nun. Lan tardo ankal yahudu walan Nasara. Kenapa? Ujar ulama itu menunjukkan bahwa apabila kita bicara orang kafir yang tidak ridho kepada orang Yahudi lebih parah daripada orang Nasrani. Makanya bahkan ujar ulama, kalau kita bicara hidayah, urusan Allah memang. Tapi harapan orang Nasrani beriman kepada Allah itu lebih besar daripada orang Yahudi. Jika bebangat-bangatan batak manusia ini, Yahudi itu paling banget sudah. Yahudi paling banget. Makanya di sini Yahudi itu orang yang maghdub, orang yang dilaknat, yang dimurka. Jangan nang sama Nasrani itu jadi pada kan dolin orang nang salah memilih jalan. Nang sesat di dalam memilih jalannya, ujar Allah dalam Al-Quran. Padahal ini permintaan kita, kalau kalimat ini Allah yang memilihkan. Hal ini permintaan ini kita, tapi Allah yang memilihkan kalimatnya. Mudahan kita terus berada di Shiratal Mustaqim.
Wajah fi riwayatin ukhra ziyadatun fi awwalihi fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim yaqulu Allah taala dzakarani 'abdi. Di dalam riwayat lain ada tambahan di awalnya, apabila hambaku mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ujar Allah taala dzakarani 'abdi, hambaku telah menyebut namaku. Nah, dimulai dari situ, hambaku menyebut namaku, hambaku memuji aku, hambaku membesarkan aku. Begitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Allah, aku sekarang membagi dua ini. Satu adalah milikku, pujiannya itu, yang satu adalah milik hambaku, permintaannya itu. Maka permintaan itu sampai habis itu aku beri, ujar Allah bagi mereka. Allah beri. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di sini, stop dulu karena sampai berikutnya wa min dzalika anna sholata fiha ta'minul malaikah. Ini kita lanjutkan insyaallah minggu akan datang. Tapi di sini kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sementara ulama mengatakan, bahkan Sayyidina Ali saja itu untuk mentafsirkan bismillah itu akan sekian banyak unta itu membawa kitab beliau tulis, seandainya membacarakan tentang bismillah aja kada bakal mampu unta tuh. Seandainya beliau tuh mau menulis penafsiran tentang bismillah saja, berpuluh-puluh unta membawa, unta itu kan maksudnya binatang yang paling kuat, membawa kitab yang menafsirkan tentang bismillah saja, bahkan puluhan unta kada bakal mampu membawa. Bahkan ulama mengatakan membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk menjabarkan makna titik yang ada di bawah ba dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Allah itu terlampau luas, terlampau luas. Tapi di sini kita melihat bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan baik-baik para jamaah. Allah Subhanahu wa taala melalui nabi menyampaikan sebuah hadis, ujar Nabi, kullu amrin dzibalin ya la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta ay abtar ay qalilul barakah. Apabila perkara yang baik itu tidak dimulai dengan bismillah, bahwa abtar, maka perkara itu sedikit berkahnya kalau tidak ingin dikatakan tidak ada berkahnya. Ulun ulangi, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka tidak ada berkahnya. Doanya namakan bismillahirrahmanirrahim. Hendak naik ke motor, bismillahirrahmanirrahim. Hendak mengambil sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Hendak duduk, bismillahirrahmanirrahim. Hendak berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allahnya. Beginilah Al-Imamul Alusi di dalam tafsir beliau itu mengutip sementara riwayat, bahwasanya ujar beliau,
atau dari atas. Jadi Badarudin dari atas, Badarudin yang streamingnya aja turunkan, habiskan streaming biar yang di luar mendengar, tapi yang di streaming matikan. Ya itu bang sudah.
Baik, bismillah tadi. Jadi jelas kira-kira. Jadi itu sementara ulama tuh memahami kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa betar ayat tadi. Itu menurut sementara ulama. Jadi itu dipahami baik-baik. Makanya orang-orang dahulu selalu Nabi itu kada bisa ditinggal. Makanya bila mereka hendak keluar rumah, nawaitu bima bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berniat keluar rumah ini dengan niat Nabi. Apa bahari niat Nabi? Aku umpat di situ. Makanya sampai ada doa kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ulun minta kepada pian semua dari kebaikan yang diminta Nabi. Pokoknya Nabi minta kebaikan, ulun minta juga. Wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari apapun yang Nabi berlindung di situ. Nabi berlindung dari rasa malas, ulun berlindung jo umpat. Nabi berlindung daripada sifat bakhil, ulun umpat jo berlindung. Nabi berlindung dari neraka, ulun umpat jo. Pokoknya apa nang nabian ulun umpati Nabi. Soalnya kita itu berada di belakang Nabi, umpat terus. Apa nang Nabi minta kita minta, apa nang Nabi minta perlindungan kita minta perlindungan. Hah? Makanya Nabi itu aulia lah. Bib, doakan ulun anu bib, izin mudahan, izin hajat ikam kabul, hajatku kabul, semua begini mudahan ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi wa la hadratin nabi al-fatihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Tuh, jangan ditinggal Nabi SAW. Nah lalu walhasil, nah dari sini kita fahami banyaknya nama Allah. Allah Ta'ala itu adalah nama sin al-muntakim. Ada. Adalah nama Allah Ta'ala al-adlu, al-qahar, al-jabbar. Ada nggak? Huh? Tapi dari sekian banyak nama, dua ini yang ditonjolkan. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Seru bila kada sebut nama Allah, Rahman manggil. Disuruh kita. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Kenapa begitu? Untuk memberikan pemahaman kepada hamba bahwa Tuhannya itu pengasih penyayang. Nah inilah makanya ulama mengatakan disunnahkan, dianjurkan apabila kita mendatangi orang yang sakit, yang sudah tua, yang harapan sembuhnya itu berat, kita disuruh banyak-banyak menceritakan tentang rahmat Tuhan. Jika orang nih maaf-maaf penyakitnya sudah cukup parah, ya maaf-maaf biasanya penyakitnya ini berat sembuh. Hah? Komplikasi kesian, jantung, ginjal, gagal ginjal, gula, tekanan darah tinggi, asam urat, corona, pokoknya melang seberatan penyakit ada di sidin. Kada kau apa-apa lagi, mendengar aja lagi sidin kesian. Nah di situ dipandiri ceritakan ke sidin tentang bagaimana rahmat Allah kepada hambanya. Jadi timbul di hatinya tuh rasa yakin bahwa ia memiliki Tuhan yang penyayang. Beda kasusnya bila kita berpandir dengan anak muda. Bila anak muda kita pandirinya jangan wani-wani melanggar ujar Allah Ta'ala. Bila ikan melanggar, hati-hati Allah Ta'ala tuh keras siksanya. Jadi sepalih ditatakutani kalau anum-anum. Sampai ulama mengatakan apabila ada seorang hamba belum jatuh kepada maksiat, maka takuti dia jangan sampainya jatuh. Jadi ditakutani. Ikam awas lah, ikam jangan minum, ikam jangan sampai ikam minum. Ikam jangan sampai umpat judi online. Itu ketakutan nih. Ikam jangan sekali-sekali umpat orang minum, jangan umpat judi online atau offline. Dua-duanya jangan diumpati. Ditakutan nih bila ikam umpat judi online, maka Banu pulang betawasul pulang waktu Banu. Aku betawasul dia bila kena nih anu nih nembak nih. Hah? Oh, luar biasa. Aku jadinya pokoknya bilanya
Nah lalu takutan ikam jangan kayak orang kalau pinai ikam memakan harta nang haram itu mati ikam makan nang haram naudzubillah min dzalik kamu begini-begini ditakutaninya lalunya kada wani. Kalau ternyata inya telanjur minum, telanjur umpat judi online, telanjur umpat yang haram-haram. Nah ketika inya sudah terlanjur dan inya menyesali itu, jangan lagi ikam bang semalam minum. Kam makabir sudah minum tuh bila mati tepaling mulai kiblat. Dia dapat obat nih kesian dapat obat. Nah kada usah lagi itu bila telanjur inya melakukan dan inya hendak datang bertobat maka ceritakan tentang besarnya rahmat Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini bagi orang yang sudah terlanjur kan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hambaku yang terlanjur mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Cari rahmat Tuhan itu. Tadi kita jelaskan siapa gerak rahmat tadi. Dan pintunya itu adalah jangan putus asa dari rahmat. Cari bujur-bujur rahmat Tuhan ini. Karena bila rahmat ini kamu dapatkan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Titik. Bila kamu bertobat, dosa kamu Allah ampuni. Bila bertobat, Allah akan ampuni dosa kamu. Jadi jangan putus asa. Tugas kamu cari rahmat Tuhan tadi. Nah, untuk mencarinya jangan kamu putus asa. Jelas kira-kira lah. Nah, jadi rahmat Allah itu luas. Begitu Allah memperlakukan hamba dengan sifat kasih sayang. Maka kita hamba ini disuruh takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan. Nang ini akhlak Tuhan. Kasih sayang kepada hamba. Makanya bahari kita belajar kalau setping lah. Kita di pondok, guru saudara, apabila kita di pondok, guru mengijazahkan kita. Ada yang disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Di situ disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu disayangi Tuhan yang Maha Penyayang juga. Orang yang mengasihi orang lain dikasihi Tuhan juga. Nah ini yang kita disebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu kasihi siapapun yang ada di bumi. Nah inilah para jamaah sekalian, kita belajar di majelis ini, diadakan majelis ini atas perintah guru-guru kita adalah supaya dari majelis ini tumbuh di hati kita tuh kasih sayang kepada sesama umat Nabi. Jangan kemudian bubar kita dari majelis ini melihat orang nang kada ke majelis merasa kita lebih hebat dari mereka. Boinya duduk asik di situ main HP dah. Beguplah. Lalu kita lewat, sadang aja bang buat ini aja. Kelakuan. Untung seorang kada kayak itu aja. Ngali haimun orang ditutup Tuhan hatinya, hujar. Wah iam sudah. Wani mencap orang ditutup Tuhan hati itu kayak apa? Ngali hai aja. Jangan begitu. Justru bagaimana kita diajarkan, kita pahami bahwa kita tuh bila mencintai, membenci itu karena Allah. Maksud karena Allah itu apa ya? Jadi kita tuh kada boleh membenci zat pribadi orang tuh kada begitu. Ada orang tuh lah macalnya, ketujuhnya mengganggu orang, memusuhi orang. Maka kita akan benci karena keburukannya itu nah. Ini kada bagus kelakuannya, ini mengedarkan narkoba macam-macam. Maka kita tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Suatu harinya bertobat, maka kada boleh kita tetap benci lawannya. Nah kadang dendam ini berbahaya. Ulun dapat cerita daripada Sayyidina Al-Habib Ali Al-Jufri. Ujar Habib, coba perhatikanlah para ulama kita. Ujar Habib Ali, aku bertemu dengan seorang lelaki yang lelaki ini mengaku bahwa aku terlibat dulu penculikan abahnya Habib Umar. Coba Ben. Aku ada bertobat lawan Tuhan, aku minta ampun. Aku bahari lagi muda banyak melakukan perbuatan, di antaranya umpat terlibat dalam penculikan kuitan Habib. Mendengar itu jar Habib Ali manusiawi, aku langsung ta'assar. Hatiku ini rasa menggurak sebagai manusia. Peguruanku kayak apa sengsaranya beliau sekian lama keluarga. Mama Sidin jadi janda, Sidin jadi yatim gara-gara orang nih ampun ulah. Ada rasanya hati ini rasa tapi ku coba redam, tapi kadang kau didustai hatiku ini gelisah aku. Ini bertobat tapi hati ini masih ada. Lalu ku telepon Zain Habib,
Sayyidina Umar sudah ditelepon. Aku ceritakan ke Habib itu, Habib, ada orang datang kepada ulun, inya bercerita ternyata inya begini lawan. Apa jawaban Habib? Ujar Habib, wahai Ali, ujar buang itu, tugas kita adalah untuk mengajak hamba itu bertobat lawan Tuhan. Bila sudah inya bertobat oleh Allah Ta'ala, maka lupakan semua yang inya telah lakukan. Kada boleh lagi kita benci kepada hamba itu, karena inya sudah berbulik lawan Tuhan. Coba pian pahami ini. Padahal ini orang terlibat di dalam penculikan Bapak Sirin, tapi sedikit pun Habib kadada membahas itu. Malah Habib Ali untuk bersihkan hatimu wahai Ali, terimalah inya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bawa, coba lihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahan Allah memberi kita hati yang macam ini nah. Allah memberikan kita hati yang semacam itu. Nangka itu harusnya kita kepada sesama hamba Allah. Jadi sayangi mereka, kasihi mereka. Bila mereka tersalah jalan, maka tugas kita untuk berdakwah kepada mereka, mengembalikan mereka. Bila mereka sudah kembali, maka kada ada alasan lagi bagi kita untuk membenci yang bersangkutan itu. Jelas kira-kira sampai sini lah? Baik. Nah itu ketika kita berbicara tentang rahmah, tentang kasih sayang tadi. Baik. Datangkanlah. Lan marhaba. Ya marhaba. Ya marhaba. Ya marhaba. Ya marhaba. Sehat. Sehat. Marhaba. La ilaha ya marhaba. Ya marhaba. Nawartum. Ya marhaba. Tafadhal. Tafadhal. Ya marhaba. Tafadhal. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, ya hayya marhaba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ini bersama kita, di samping kita ini adalah yang mulia Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Muhammad Syauqi, yang mana beliau ini adalah anak daripada Ad-Da'i ilallah Al-Maghfurlah Al-Marhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah ini anak beliau, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada beliau, memberikan kesehatan, keafiatan, dan mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada orang tua beliau, memberikan rahmat yang luas, melapangkan kubur beliau, dan menjadikan beliau termasuk khalafun saleh, penerus yang baik yang insya Allah akan membanggakan orang tua beliau insya Allah. Ya marhaba akramukumullah. Alhamdulillah, dahulu kita lagi ke kanak kadada nang kita dengar siang malam kecuali ceramah abah beliau ini, memberikan banyak manfaat untuk umat, kasih sayang kepada umat. Alhamdulillah anak beliau hadir, mudah-mudahan dengan perjuangan orang tua beliau dulu berdakwah untuk umat Nabi, menolongi umat Nabi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan itu untuk anak cucu beliau, amin ya rabbal alamin. Ya marhaba. Ulun mohon izin sedikit. Ulun ingat dulu ketika Allah yarham Dai sejuta umat Kiai Haji Almarhum Zainuddin MZ, beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak khilaf ulun mendengar di berita dari beliau, kalau tidak khilaf aku menyampaikan bahwa di akhir-akhir umur daripada Al-Maghfurlah Dai ilallah Kiai Haji Zainuddin MZ itu, beliau di akhir-akhir umur beliau itu sangat senang membaca kitab yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Sangat senang di akhir umur beliau itu membaca semua yang berkaitan dengan Nabi SAW. Nah mudah-mudahan kita bisa meniru itu. Di sepanjang umur kita selalu mengingat dan bisa berakhlak dengan akhlak Nabi. Nah jadi sedikit, karena ulun pun alhamdulillah dengan hadirnya beliau rasanya terobati rindu kita kepada almarhum orang tua beliau. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada di majelis yang mulia ini, di Raudhah min Riyadil Jannah ini, Allah memberikan rahmat yang luas kepada orang tua beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sedikit Pak Kiai, ulun menyambung sedikit tadi. Jadi sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita umat Nabi Muhammad ini sudah dikatakan ummatun marhumah. Kita adalah umat yang disayang oleh Allah, umat yang dicintai Allah. Karena Allah mencintai umat ini dan Nabi mencintai umat ini, maka wajib kita mencintai umat ini. Jangan mudah kita memusuhi sesama. Jadi kasih sayang Nabi kepada umat, begitu juga kasih sayang wali kepada umat. Nah kita baru beberapa bulan yang lalu itu rami kita mengadakan haul seseman. Jadi di Kalimantan Pak Kiai ada haul daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani.
Setiap tempat selama bulan Dzulhijjah mengadakan haul itu. Nah, kemudian ada haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Nah, ketika kita mengadakan haul, Syekh Saman mengatakan suhbatu ahli thariq bit takhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Apabila kamu ingin berkumpul dengan para wali yang kamu cintai itu, kamu ingin berkumpul dengan mereka. Maka kita sering katakan bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kami ulang, seseorang bersama dengan orang yang dia cinta. Baik. Berarti kalau kita cinta kepada wali, kira-kira bersama wali enggak? Bersama wali. Tetapi ulama katakan insahhatil mahabbah, kalau cintanya itu sah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cinta kalau cintanya sah. Ulun tanya Sahdan, orang sembahyang zuhur berhak dapat pahala kada? Orang sholat zuhur dapat pahala kada? Baik. Kalau di ketika sembahyang zuhur, ini kadang banyak kalau nih orang sujud habis ngegim nang angkat anu nah. Angkat nang apa? Nang semen becor tuh. Angkat itu baju kaos masih nang ketat tuh. Lalu kemudian sembahyang sujud yang tak angkat baju pada misalnya lah. Kelihatan kesian nang belahan aurat kada dah. Belahan nang di belakang kelihatan. Atau ketikanya sholat zuhur Allahu Akbar, lah kemana-mana melihat gawian. Atau melakukan hal yang membatalkan sholat bakantutnya. Pertanyaannya sembahyang zuhurnya dengan yang dia lakukan itu sah kada sembahyang zuhur? Dengan tidak sahnya sembahyang zuhur dapat pahala kada? Maka kita katakan sholat zuhur dia dapat pahala kalau sembahyang zuhurnya itu sah. Itu pun urusan Allah Ta'ala, pahala dia dapat atau tidak. Tapi ketika sholat ini kada sah, Fatihahnya kada baca, kemudian larangan-larangan dalam sholat dia kerjakan sehingga sholatnya batal dan tidak sah, maka jangan berpikiran menjadi pahala. Maka begitu ulama katakan, kalau kamu ingin bersama dengan orang yang kamu cintai, cintai mereka dan perhatikan syarat sah cinta itu. Maka Syekh Saman seakan-akan kemudian menyatakan, bila kamu menyatakan kamu cinta kepada wali, kamu ingin bersama mereka, apa syaratnya? Bitakhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Maka hendaklah kamu berakhlak seperti akhlak mereka. Makanya Imam Qushairi mengatakan wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta itu adalah mengikuti orang yang dicintai meskipun kada bisa sepenuhnya. Tapi ada di antara milik mereka itu yang kita ikuti. Di mana kita hendak bersama mun kada mau mengikuti. Nah, makanya dari zaman dulu para jamaah, orang yang mengaku cinta Tuhan itu banyak. Dari zaman dulu wala Nasrani wala Yahudi bila ditanya cinta dengan Tuhan, mereka katakan kami cinta. Tetapi Allah tidak terima begitu saja. Ketika Allah melihat hamba menyatakan cinta, Allah minta bukti. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau benar kamu mencintai Allah, Allah minta bukti. Apa bukti daripada cinta kita kepada Allah? Ujar Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Itu syarat mutlak, kada kawa diganggu gugat. Bila kita menyatakan cinta kepada Allah, syaratnya ikuti Nabi. Bila kita mengikuti Nabi, maka sah cinta itu, kita akan dapat balasan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kamu. Berarti ada syarat kan? Kada bisa relay, aku cinta lawan wali, aku cinta lawan abah guru, tapi semua yang Sidin sampaikan, jar Sidin jangan buruk sangka kepada sama orang Islam, kita buruk sangka. Ujar Sidin jangan mengambil harta orang secara zalim, kita ambil. Ujar Sidin jangan makan riba, kita makan riba. Ujar Sidin jangan kita kita minum minuman keras. Semua yang Sidin larang kita gawi, semua yang Sidin suruh kita kada kerjakan. Di mana ini cinta? Bisa dipahami ini kira-kira? Jadi bila ingin bersama, alaika bitakhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Ikuti akhlak mereka meskipun kada semuanya. Nah, untungnya makanya ketika kita ada thariqat sammaniyah, kita diajarkan kalau oleh abah guru bacaan dan dibaca setiap napa? Subuh. Apa doanya dia? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur. Sekarang kita tanya, kalau orang mendawamkan itu membaca 4 kali ba'da subuh, apa jadi guru? Apa di antara faedahnya tuh? Dengan izin Allah, di hari kiamat Allah akan kumpulkan dia di dalam barisan wali kutub meskipun dia bukan kutub. Kenapa? Karena ini gawian kutub. Kasih sayang kepada umat ini gawian kutub. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita ini ilmu sama kada kayak kutub? Jelas pada kada. Amal sama lah dengan kutub. Jelas mana kada. Setidaknya ada di antara amaliyah mereka tuh yang kita dawamkan sampai kita mati, yaitu apa? Kepedulian terhadap umat Nabi. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma ghfir li umat Sayyidina Muhammad min masyarikil ardi wa magharibiha. Jadi semua umat ini kita mintakan ampun. Meskipun setiap saat bila kita melihat penyimpangan kita dakwahi, tetapi di kesendirian dalam salat kita doakan supaya Allah ampuni dosanya. Satu. Yang kedua, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Ampuni mereka, rahmati mereka. Bila Allah sudah merahmati umat Nabi, seumur hidup inya melakukan dosa, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufranika. Rahmat Allah bila turun semua dosa lebur. Makanya la taqnatu mir rahmatillah. Jelas kira-kira lah? Jelas kira-kira lah? Ya Allah, ampuni umat Nabi. Dua, ya Allah kasih sayangi umat Nabi. Nang ketiga, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutupi aib umat Nabi. Itu dibaca oleh para wali dari timur ke barat setiap hari. Mereka berdoa, ya Allah tutupikan aib umat Nabi. Kenapa kita membuka? Para wali menangis tengah malam. Para wali menangis di waktu subuh. Meminta kepada Allah supaya umat Nabi ini ditutupikan aib. Kenapa jadi kita bukai aib mereka? Maka konsekuen dengan doa kita itu. Kita mintakan Allah tutupi aib, maka jangan dibuka aibnya. Kita ini danai bisi aib. Kita ini berkumpul di sini karena Allah tutupi aib kita. Jadi yang orang lihat di diri kita ini adalah kebaikan. Semua keperluan umat Nabi. Apakah tutupikan ya Allah keperluan mereka itu tutupi. Sebagian ulama menambahkan wa farrij an umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah lapangkan semua urusannya. Coba doa itu dibaca 4 kali. Nang minimal para jamaah mun ilmu kita kada kaya mereka. Lamun amal kita kada kaya mereka. Minimal doakan umat Nabi, ikuti mereka di situ. Jadi setiap hari setidaknya kita berkongsi dengan tugas para wali. Meskipun kita kada wali misalnya. Tapi umpat di tugas para wali mendoakan umat Nabi. Ini yang menjadikan pian adalah suhbatul ahli thariq karena di hari kiamat. Yaitu bitakhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Mengikuti gawian mereka. Karena mereka itu sayang dengan umat Nabi. Sayangi juga umat Nabi. Insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Nah terakhir sebelum kita mendengarkan tausiah daripada guru kita, ingin ceritakan sedikit bagaimana kasih sayang para aulia terhadap hamba Allah. Kasih sayang inilah, pian pernah mendengar kisah seorang perempuan yang tersalah jalan kesian di zaman Bani Israel. Inya menjual kehormatan dirinya sepanjang hidup begitu. Ternyata di akhir umur napa? Di akhir umur napa? Inya memberi minum apa? Anjing. Dia cabut sepatunya, diberi minum anjing tadi. Ulun membaca di satu kitab. Ulun pernah membaca di satu riwayat. Akhirnya anjing itu mati juga. Artinya apa? Artinya yang dia lakukan ternyata tidak banyak memberikan dampak. Tapi setidaknya dia berusaha memberi minum anjing kau. Meskipun ujung-ujungnya anjing itu mati juga. Tetapi apa akhirnya? Maka dengan yang dia lakukan didasari kasih sayang kepada makhluk Tuhan tadi, maka Allah mengampuni dosa, Allah masukkannya ke dalam surga. Karena termasuk nang anjing itu yang dikatakan irhamu man fil ardi. Inya menyayangi makhluk Tuhan nang di bumi. Maka Allah turunkan juga kasih sayang. Begitu rahmat Allah itu turun, habis semua dosanya. Jadi danai kita jangan bertanya, maka perempuan ini beramal cuma sekali. Masa dosa seumur hidup habis berhadapan dengan pahala yang cuma sekali? Jangan membanding pahala yang sekali dengan dosa yang banyak. Jangan. Bukan masalah pahalanya.
tetapi perbuatannya itu berhasil menurunkan rahmat Tuhan. Nah, rahmat Allah ini yang meruntuhkan dosanya. Itu rahmat. Nah, jadi dulu disebutkan ada seorang ulama, seorang wali bin aulia, namanya Syekh Muhammad Ibn Salim Asy-Shilbi. Syekh Muhammad ini suatu hari pernah memakan makanan kada habis. Kada habis. Membuang sayang. Innal mubadzirina kanu khanasyatun. Bila kada mau buang, dipundut, Pak Kiai kalau bahasa Banjar, dipundut makanan itu di dalam bungkusan, di apaan? Ditutup lagi. Dibawa. Ibaratnya nih di Samarinda. Ibarat di Samarinda. Mungkin kalau Kiai ibaratnya mungkin di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di selatan, beliau di selatan. Umpama makan di Jakarta Selatan. Selesai makan di Jakarta Selatan, dibungkus lagi, lalu melanjutkan perjalanan udah sampai puncak. Jakarta Selatan Kiai ke puncak ada sekitar 2 jam. 2 jam, perjalanan 2 jam. Anggap dari sini kita makan di Samarinda, dibungkus nasi, lanjutkan perjalanan sampai Balikpapan sudah. Begitu sampai Balikpapan, dia buka lagi nasi untuk dimakan lagi. Begitu dia buka, dia kaget. Ternyata di dalam bungkusan ini makanan itu penuh sudah dengan semut. Besamut maknanya. Besamut. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Si wali ini langsung berpikir, ini semut berarti diam-diam masuk mulai sana, mulai Samarinda. Jaka Pak Kiai ini semut berarti diam-diam masuk mulai Jakarta Selatan. Boleh jadi semut ini sedang mencari makanan untuk anak-anaknya di lubang. Zolimnya aku memisahkan nih semut dari anaknya. Dari Bogor, dari puncak kembali ke Jakarta Selatan sekedar mengembalikan semut tadi. Dari Balikpapan kembali ke Samarinda membulikakan semut tadi. Diletakkan makanan itu, dibiarkan semut mengambil untuk apa? Kalau semut ini membutuhkan makanan untuk memakani anak-anaknya di lubang. Coba perhatikan, itu kasih sayang mereka kepada makhluk Tuhan. Kayak apa kasih sayang mereka kepada umat Nabi? Makanya sesama umat Nabi kita jangan beributan, jangan berkelahi. Bila ada yang tersalah jalan, kita nasihati mereka. Begitu jalan salaf kita. Dengan cara masing-masing di dalam menasihati. Yang penting hadafnya, yang penting tujuan adalah mengembalikan mereka kepada Allah. Dulu Al-Imam Ibn Arabi pernah suatu hari bertemu dengan seseorang yang mencela gurunya Al-Imam Abu Madian. Abu Madian ini seorang ghaus, seorang kutub. Ada sementara ulama mengatakan kutub, ada sementara mengatakan abdal, seorang wali min auliillah. Al-Imam Abu Madian, wali peguruannya Faqih Muqaddam. Tiba-tiba Ibnu Arabi bertemu dengan seorang lelaki yang selalu memaki ibu Abu Madian. Benci. Coba pian perhatikan, ada lelaki membenci guru kita, padahal guru kita itu wali. Dicacinya, kira-kira kita mengambil hati gak ada? Mengambil hati. Maka ujar Ibnu Arabi, aku membenci siapapun yang membenci Abu Madian. Wali dibenci, apa kebaikan orang ini? Amun walinya membenci wali kada pernah membencinya, wali kada pernah memusuhinya, wali mendoakannya baik, kenapa dia benci lawan wali? Maka siapapun yang membenci wali, aku benci orang itu, ujar Ibnu Arabi. Tiba-tiba di malam hari Ibnu Arabi bermimpi bertemu Nabi SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Bila orang melihat Nabi dalam mimpi, berarti dia benar itu melihat Nabi. Riwayat lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Lalu Nabi tanya Ibnu Arabi, wahai Ibnu Arabi, kenapa kamu benci si fulan? Kenapa kamu benci si anu tuh? Apa jawab Ibnu Arabi? Ujar Ibnu Arabi, ya Rasulullah, orang itu mencela Abu Madian, itu wali pian, itu kekasih pian, itu khalifah pian, dicaci oleh si fulan. Maka karenanya membenci si Abu Madian, ulun benci lawannya. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, wahai Ibnu Arabi, ikam jangan benci fulan itu. Kada ada urusan yang dia benci dengan Abu Madian, itu urusan sekian. Tetapi ujar Nabi, jangan benci dia, karena dia adalah lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika Sayyidina Umar menceritakan, Sayyidina Nuaiman, di situ dikatakan Abdullah. Suatu hari ada sahabat Nabi yang meminum minuman keras. Ada hadis Nabi dan ujar Nabi, la'anallahul khamra. Allah melaknat apa? Minuman keras. Wasyaribahu, dan Allah melaknat orang yang meminumnya. Jadi minuman keras itu dilaknat Allah dan yang meminum dilaknat
Allah. Berarti bisalah kita katakan orang yang minum minuman keras dilaknat Tuhan, bisa kada? Bisa. Karena Nabi katakan la'anallahul khamra wa syaribah. Allah melaknat khamar dan orang yang meminumnya. Begitu hamba tadi meminum Haji Hadri, si Abdullah tadi meminum, maka dia dicambuk. Karena hukuman meminum minuman keras itu dicambuk. Sudah 3 kali Haji Hadri. Sekali dicambuk, bulik, minum lagi, cambuk lagi, beberapa minggu minum lagi, cambuk lagi. Jaka orang itu kena narkoba, masuk penjara, keluar, minum lagi. 3 kali itu terjadi, sampai begitu 3 kali sahabat menyumpah. Ujar sahabat, apa? Allahumma la'anhu, ya Allah laknat orang ini. Karena rancakan, membangkang pandir Nabi, jar Nabi jangan minumnya, minum. Allahumma la'anhu, ya Allah laknat mereka. Meskipun mereka kada bicara, memang laknat Allah teruntuk bagi orang yang meminum minuman keras. Tapi itu hadis sahih lah. Begitu Nabi mendengar sahabat berkata Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia, maka Nabi langsung menegur. Ujar Nabi la tal'anhu, Nabi berubah wajah beliau. Ujar Nabi la tal'anhu, jangan ikam coba-coba laknat sahabatku ini. Kenapa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kecintaan kepada Nabi ini menghalangi laknat. Dihukum. Tetapi cinta kepada Nabi yang ainur rahmah ini, rahmat itu para jamaah kada mau terkumpul lawan laknat. Makanya bila ada satu kampung Nabi di situ, Allah kada menyiksa mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum istaghfirun. Nabi itu ainur rahmah. Makanya ulama katakan man yakun min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Orang bila menghadirkan Nabi selalu dalam dirinya, makanya akan selamat dari siksa Tuhan kan. Nah inilah yang ulun ingin sampaikan dalam keseharian kita. Bulik dari majelis ini atau sampai kapanpun, jangan di dalam hati kita terdapat kebencian terhadap sesama umat Nabi Muhammad. Amun kita menegur mereka nang tersalah, tegur, karena Nabi menyuruh bernahi mungkar. Tetapi jangan ada kebencian di hati terhadap pribadinya. Kita benci karena inya melanggar terhadap pelanggarannya. Kalau satu harinya bertaubat, maka hilangkan kebencian itu dari pribadi. Kayak itulah kita disuruh ma'amalakan amalan dan gawian bubuhan aulia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ini Pak Kiai, jam itu tampaknya sedikit kelajuan. Kelajuan itu kecepatan. Dan majelis ini sekedar diketahui Pak Kiai pernah selesai sekitar jam 3 malam. Jadi kita bersama-sama mendengarkan beliau, tidak ada batasan. Kita mendengarkan nasihat beliau sembari kita mohon kepada Allah. Karena kita berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Lagi pula kita sebut nama Nabi. Masa kita bersolawat kepada Nabi, kita kirimkan solawat ini lalu kita titip nyelip di situ doa, masa solawatnya diterima doanya ditinggal? Hasya Allah, tidak begitu. Nah sekarang kita dengarkan nasihat beliau. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dilindungi Allah Ta'ala dari orang-orang yang dengki, dilindungi dari orang-orang yang berniat buruk, dan mudah-mudahan segala langkah beliau di dalam dakwah dimudahkan oleh Allah. Dan juga sekali lagi ayah beliau, orang tua, jazakallahu khairal jaza, orang tua beliau mendapatkan balasan yang besar dari Allah atas perjuangan beliau di dalam dakwah di jalan Allah. Nah sekarang kita sama-sama dengarkan dari beliau, nasihat beliau. Alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silahkan ala kaifakum ala rahatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, wabil khusus murabbi ruhina al-mukarram Tuan Guru Zaini, wa ta'anallahu bituli hayatih,
Yang saya hormati segenap keluarga besar Majelis apa kita bilang Al-Anwarul Bahiyah, mengambil keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini seperti sebuah makalah yang diajarkan oleh guru kami, bahwa majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mengambil keberkahan dari tempat ini, saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan doa-doa kami sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Padahal kalau sholat kami usahakan walaupun di akhir waktu untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 kami titipkan di majlis. Sama yatim walaupun cuma di bulan Muharram kami ikut santunan yatim. Sama Quran walaupun cuma surah Yasin kami baca malam Jumat itu Al-Quran. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah sudah berjanji dan Allah Maha menepati janji. Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kok sampai sekarang ini saya belum merasa doa saya dijawab sama Allah ini, Imam. Apakah mungkin ayat Qur'annya yang salah, Imam? Kan Allah Maha penepat janji. Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kami ini masuk waiting list, macam daftar haji. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah majelis sekalian, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua, muda udah banyak, dewan penyantunnya udah aman. Iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Ya enggak tahu Imam, makanya saya tanya. Kalau saya tahu saya enggak nanya Imam. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di majelis itu sudah mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh saja contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada nggak? Guru, memang sini kalau pengajian lemas begini. Kagum. Ada strumnya nggak nih? Kelihatan? Nah, kok bisa tahu Pak? Ada bunyi. Strum nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Kipas di atas ada strumnya tuh, muter. Lampu ada strumnya, nyala. Ya kalau begitu nggak usah profesor turun tangan, anak-anak kita pun paham Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi, betul. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman kita di majelis, sujudnya yang benar, jangan nunggu akhir waktu sholat. Kalau kita punya iman, sedekah yang berani, jangan di majelis 5.000. Sedekah 5.000 doanya mau masuk surga. Surga mana 5.000 Pak? Ini pelecehan sama surga nih. Surga 5.000 nggak bisa, surga udah naik sekarang. Baik, tapi maaf, itu kalau jalurnya benar, ya. Strum ada, mic bunyi, itu jalur benar. Iman kenceng, sholatnya tepat waktu. Iman kenceng, khatamin paling tidak sebulan satu kali khatam. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik.
Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Ya lemes lagi. Ini kita di majelis ilmu aja pada lemes begini. Udah di taman sorga, kita duduk di taman sorga, tempat diangkatnya doa, ternyata anak-anak majelis pada lemes. Bagaimana malaikat mau ngangkat loh, bangkatannya berat kalau lemes begini. Ayo, mencari ilmu itu harus penuh dengan ghirah. Bahkan sebuah makalah dalam Ta'limul Muta'alib mengajarkan wafatnya kita saat mencari ilmu sudah jihad di depan mata. Sudah pahala syahid sudah di depan mata. Nah, ayo, makanya ayo, nih kita semangat. Mau semangat? Mau semangat? Ayo saya ajak. Strum ada tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya kan enak. Bukan saya doang yang teriak. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya Strum ada, lampu nggak nyala, lampunya Ngaku beriman tapi nggak mau sujud, itu namanya Ngaku beriman, motor punya, mobil ada, rumah tingkat, sedekah 5.000. Itu namanya Ngaku imannya besar, rumah dekat majelis ilmu, nggak mau menghadiri ke majelis ilmu, itu namanya Nah, udah jelas nih. Ya, di tempat kita yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa imam yang menyebabkan hati kita mati? Mengambil keberkahan dari majelis ilmu. Yang menyebabkan hati kita mati, kata Imam Hasan Al-Basri apa? Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal Pak di Samarinda nih sama Allah. Terlalu kenal kita. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ayo. Kalau kita mau jujur, apalagi sebagai orang tua, saya yakin jamaah majelis tercinta ini bukan cuma kenal sama Allah. Kita ajarin sifat Allah kepada anak-anak kita. Betul-betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah, Pak. Sholat apa enggak? Dia sudah masing-masing aja jawabnya. Kita terlalu kenal sama Allah. Benar tadi beliau berkata, ayo di majelis ilmu kita hidupkan lagi hati kita. Kenapa? Karena memang hati kita, bahkan sebuah makalah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat pencipta hati, tetapkan hati kita ini atas agama kita sendiri. Yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini untuk agama. Ini loh kita. Makanya mohon maaf guru, ketika dulu masih jadi santri sama guru kami Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski pernah diajarkan bahwa kata beliau saat itu, iman itu bukan cuma satu jenis saja. Iman itu ada 4 tingkatan keimanan. Pertama, tingkatan keimanan itu ada yazidu wa la yanqusu. Iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Ini iman siapa nih? Ini iman anbiya, para nabi. Jadi para nabi semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya Syauki iman nabi bagus? Belum ada sejarahnya nabi mengundurkan diri, Pak. Benar-benar ini. Kalau RT banyak. Ayo buka sejarah. Ada nabi yang sampai dikejar sama umatnya sendiri, macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang khatamul anbiya, beliau seorang kekasih Allah, tapi nggak dijadikan anak emas oleh Allah, tetap diuji dan digembleng sedemikian rupa. Apa buktinya? Awal perjuangan baginda Rasul, ketika berdakwah, yang menahan untuk beliau berhenti berdakwah datang dari paman
tercinta sendiri. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Tawaran yang diajukan paman Nabi supaya Nabi stop dakwah, stop mengajar, stop pengajian. Tawaran yang kita orang Samarinda umumnya nggak bakal bisa lewatin. Apa? 3 tak. Harta, tahta, wanita. Karena waktu itu belum ada kuota. Yang banyak onta. Buat mabar. Tahu juga guru kisah. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi? Dalam hadis dengan tegas beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya memang imannya Nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada tingkatan imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil. Keren nih imannya nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya malakut. Jadi abang-abangku, bapak ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Kenapa? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul atau betul? Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir. Zikir saja nggak berhenti-berhenti. Malakatul arsh, pemikul arsh, itu dari diciptakan sampai sekarang ya sudah mikul arsh saja. Nggak pernah dalam sejarah bercerita atau guru-guru mengajarkan bahwa malakatul arsh minta gantiin dulu sama malaikat Jibril karena mau kamar mandi. Nggak ada, tetap aja dipikul. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel? Cabut nyawa. Ya udah dicabutin aja itu nyawa. Betul. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan. Iya, dicabutin aja nyawa tuh. Nggak ada malaikat Israel bosan nyabutin nyawa, terus diajak bercanda nyawa orang. Cabut, taruh lagi, cabut lagi, taruh. Nggak ada. Cabut aja udah selesai urusan. Stabil imannya. Bahkan ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum pernah bertugas, tapi nggak pernah protes nih malaikat. Padahal nih malaikat makan gaji buta. Dari pertama diciptakan, malaikat Israfil. Belum bekerja tuh, belum ada tugas ya. Makanya jangan berharap malaikat Israfil Jackson. Selesai kita. Selesai di Samarinda kita. Kok bisa imannya malaikat stabil? Malaikat cuma diberikan akal, tidak dikasih nafsu. Nah, malaikat berbuat baik gak dapat pahala. Malaikat gak pernah salah, gak perlu heran. Yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini imannya siapa nih? Ini imannya para hewan. Ayo kita lihat. Hewan kalau selalu berbuat salah, Pak, nggak usah dimarah-marahin. Benar-benar ini mubazir. Buang-buang energi. Lagi makan enak-enak, ikan digondol sama kucing. Jangan dimaki-maki kucing. Kenapa? Kucing. Ayo, nih. Tahu ayam? Coba lihat ayam, Pak. Nih maaf sekali. Nih, ayam, kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa enggak ya? Naik aja dia mah. Dan nggak perlu open BO. Nggak perlu. Ini yang ketawa paling kenceng langganan ya saya yakin.
Kenapa? Ya hewan, cukup maklumkan saja. Kok bisa Soki? Hewan tuh cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, berbanding sifat dengan malaikat, Pak. Hewan tuh cuma diberikan nafsu, tidak dikasih akal. Otak hewan dikasih akal, dikasih. Tapi akal hewan tidak dikasih. Jadi kalau hewan cenderung berbuat salah, cukup maklumkan, jangan dimarah-marahin. Kenapa? Kalau dimarahin nanti imun badan turun. Kalau imun badan turun, COVID naik lagi nanti. Hati-hati, hati-hati. Itu yang ketiga. Nah, udah tengah malam. Vaksin keempat. Vaksin keempat. Nah, yang keempat diajarin sama guru saya, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang Samarinda. Kebanyakan kita nih Pak Iman. Benar tadi kata guru saya, bahwa iman kita ini iman bergantung dengan siapa kita berteman. Makanya dalam hadis riwayat lain baginda Nabi mengajarkan seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Maka hati-hatilah kita dalam memilih kawan. Bahkan dalam kitab Asy-Syauqiyat, Imam Syauqi radhiyallahu an pernah mengajarkan, maaf, tahu kulit kambing ya? Tahu kulit kambing? Yang baru selesai dikulitin. Itu kulit kambing yang baru selesai terpisah dari badannya. Itu jangankan kita pegang Pak, secara umum. Kita lihatnya saja tidak mau Pak. Betul. Kulit kambing yang baru selesai dipotong ketika sendiri, jangankan orang pegang. Orang lihat saja sudah malas. Tapi tengok ketika kulit kambing berteman sama Quran. Jadi kantong Quran. Allah, numpang mujur kulit kambing tuh Pak. Sebelum dipasangkan sama Quran, disandingkan sama Quran, disamak. Selesai disamak, disucikan. Selesai disucikan, dicuci bersih. Selesai dicuci, dijemur biar kering. Sudah kering, ukur dengan badan Quran. Setelah nempel dan dekat sama Quran, dipakein minyak wangi. Lalu ditaruh di tempat yang tinggi. Naruhnya pun penuh kehormatan. Diambil, diciumin dulu tuh kulit kambing. Ya Allah, coba lihat. Kulit kambing yang ketika sendiri orang tidak mau ngelihat, ketika berteman sama Quran numpang mujur Pak. Betul. Tengoklah nasib kulit kambing yang berteman sama kayu. Jadi beduk. Ini salah milih temen nih. Iya salah milih temen nih. Yang berteman sama Quran numpang mujur, diciumin, dipakein minyak wangi. Yang berteman sama kayu kantor jadi beduk. Orang Samarinda masih pada pules-pules, gelap-gelap udah dipukulin Pak. Tuh salahnya tuh. Makanya berhati-hati kita dalam memilih kawan, karena iman kita naik turun. Dulu orang tua saya rahmatul abror Ki Zainuddin MZ mengajarkan, manusia imannya naik turun sangat wajar. Kenapa? Karena manusia sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Akal buat apa? Liyatafakkar, untuk kita berpikir mana yang hak. Nafsu untuk apa? Untuk kita berkembang biak. Betul. Makanya maaf Tuan Guru, saya minta maaf sebelumnya. Jujur saja, sebenarnya cuma dua perkara ini Pak yang bertengkar dalam diri kita Bang. Akal nafsu, benar salah, iya tidak, hak batil, halal haram. Betul. Ini cuma dua perkara ini saja yang bikin hidup kita jadi pusing Pak. Kalau lagi akal kita menang di majelisnya, Allahu Akbar, jadilah keluarga besar majelis, malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, Allahu Akbar, na'udzubillah, jauh lebih hina daripada hewan. Sauki, kamu kok begitu sih? Coba lihat. Sebuas-buas seekor sapi kalau lagi ngamuk, sapi buas kalau lagi ngamuk, makanannya tetap rumput Pak. Nggak ada sapi ngamuk mintanya hamburger. Belum pernah ada sejarahnya. Makanannya tetap rumput. Tuh. Segalak-galaknya sapi makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia sudah buas, Allahu Akbar, jangan cuma rumput, APBN kemakan, bansos ketelen. Itu manusia ya. Manusia kalau sudah buas. Jadi nggak ada manusia yang benar terus. Kenapa?
kalau manusia benar terus bukan manusia, tapi malaikat. Tapi juga kalau manusia salah terus-terusan, sapi. Ini loh kita manusia, iman kita naik turun. Makanya kalau abang-abang saya ingat, dulu saya punya orang tua pernah ngucap begini, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kayak tadi guru kita semua udah menyampaikan tadi, berhati-hati kita dalam memilih kawan. Kenapa? Karena kita manusianya sebagai zon politik kan, makhluk sosial. Artinya makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Maaf. Tadi maghrib Habib, saya ceramah di satu masjid, saya bilang sesungguhnya angka kehidupan itu ada 3. Ada angka matematika, ada angka sosial, ada angkanya Allah. Dan 3 angka ini sifatnya bertolak belakang satu sama lain, nggak ada yang sama. Angka matematika sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Sudah begitu rumusnya banyak, iya kan? Tapi sayang kita manusia sering terpedaya dengan angka matematika. Paling tidak rumusnya 4, pengurangan, penambahan, pengalihan, pembagian, itu minimal. Dan hasilnya mutlak, nggak akan bisa ditawar. 1 tambah 1, 2. 1 kurang 1, 0. Itu matematika. Nggak ada 1 kurang 1,5 karena kenal. Nggak ngaruh, bener. Mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 tetap 0 bang. Kenapa? Matematika sifatnya mutlak. Ketika bertemu angka sosial sebagai zon politik kan, angka sosial Bapak Ibu, angka yang hasilnya itu unpredictable, nggak bisa kita prediksi, ajaib dan naik turun hasilnya. Contoh angka matematika nih, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Sudah berdua. Sendiri takut wajar, berdua setengah berani. Udah kamu duluan? Enggak, kamu duluan aja. Terus setengah berani itu. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, maka hasilnya 3 orang pemberani. Tuh angka sosial. Aneh nggak? Aneh, nggak pernah sama hasilnya. Tapi ada juga angka sosial mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Nah tuh, artinya apa? Kalau kita sadar diri kita masih setengah baik, jangan berteman sama penjahat. Kenapa? Karena kita bakal jadi ikutan jahat. Kalau kita ngaji saja di majelis taklim masih jarang-jarang datang, jangan berteman sama orang yang main judi online. Kenapa? Kita bakal ikut-ikutan nanam slot. Tuh angka sosial tuh. Karena namanya sebagai makhluk bersosial, kan kita satu sama lain saling membutuhkan. Iya kan? Sombong kita kalau kita merasa dalam kehidupan kita tidak memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Apa mentang-mentang saya bisa ngomong di majelis mulia malam hari ini, terus dengan jumawa saya berkata kepada jamaah, keluarga besar majelis, semua harus ngaji sama saya ya. Yang nggak ngaji sama saya Islamnya nggak bener nanti, setan saya. Kenapa? Betapapun hebatnya saya ceramah 2 jam, menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin nggak ada. Hebat nggak? Paling kata satpam, itu Sauki udah lama begitu ya. Apa enaknya kita hidup sendirian bang? Saya bisa ngomong enak begini kenapa? Karena ada yang dengerin, betul? Bapak ibu duduk tenang madep ke sini. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Pernah nggak bayangin? Abang-abang saya bapak ibu duduk tenang madep ke sini 4 jam. Di sini nggak ada apa-apa. Lebih serem guru. Itu satu majelis kesurupan tuh.
Lah di sini nggak ada apa-apa, 4 jam duduk mau ngapain? Itulah sebagai zon politik kan. Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Itu angka sosial. Sedangkan angka Allah itu luar biasa ajaib. Angka Allah itu maha luar biasa, Pak. Karena rumusnya Allah itu cuma 2. Rumus angkanya Allah cuma 2. Apa? Pengurangan dan pembagian. Nggak ada penambahan dan pengalian. Karena Allah cuma pembagi, bersifat pasti. Ingat, Allah maha pasti. Contoh, ada 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Percaya nggak? 1 kurang 1 10, percaya? Dari mana Syauki? Kok bisa ketemu 10? Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Tapi ada 1 bagi 1 100. Dari siapa Syauki? Hadis baginda Nabi, orang yang melakukan 1 kebaikan akan Allah balas mi'atam marrah, 100 kali lipat. Tapi ada 1 bagi 1 700. Makin ngaco Syauki nih. Nih kayaknya mesti dibawa ke rumah sakit nih. Udah panas tuh Syauki ceramah. Loh, dari mana rumusnya Syauki? Kok makin naik bukannya makin turun? Loh, ketika Allah berjanji, innalladzina amanu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, pasti Allah akan tumbuhkan menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya pasti Allah akan tumbuhkan menjadi 100 biji baru lagi. 1 bagi 1 700. Tapi ada juga 1 bagi kurang 1 1000. Dari mana? Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Di mana Sayyidina Utsman bin Affan dalam maqalah, 1 kebaikan Allah akan balas dengan 1000 kali lipat. Makanya tengok Sayyidina Utsman, tidak ada sejarahnya Utsman bin Affan merasa kekurangan uang, kekurangan harta. Betul? Betul. Bahkan yang terjadi, yang sekarang masih ada sebuah rekening di Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Yang dana tersebut sudah dibangun ribuan masjid, ratusan sekolahan Islam, dan puluhan rumah sakit Islam. Semuanya gratis untuk masyarakat Islam di sana. Tapi dana yang tersisa di dalam rekening tersebut masih kurang lebih 2000 triliun. Jasadnya sudah hampir 15 abad terkalang tanah, tapi kekayaannya masih Allah jaga sampai sekarang. Kenapa? Keyakinan kepada Allah 1 berbalas 1000. Ada angka yang maha dahsyat. Apa? 1 kurang 1 tak terhingga. Kok bisa tak terhingga? Ketika Allah berfirman, wallahu yudha'ifu limay yasha. Allah akan nambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika Allah yang nambahkan, apakah ada hitungannya buat Allah? Makanya guru, saya tertarik dengan sebuah makalah yang ditulis pedagang-pedagang Yaman. Ketika ditulis pada hampir semua barang dagangannya itu, di tempat dagangannya, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Kenapa kita mesti takut miskin? Sedangkan kita ini makhluk Allah yang maha kaya. Kita ini aneh umat Islam sekarang. Kita ini mau kaya tapi sama sedekah pelit. Saya bilang tadi, kita percaya angka matematika daripada angka Allah. 5 menit lagi. Kita ini mau kaya tapi sedekahnya ragu-ragu. Sedangkan sahabat sedekahnya berani, nggak mau kaya. Tapi Allah nggak kasih miskin. Tuh. Kan ada ketika di antara sahabat-sahabat kaya itu salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Satu hari ketika Rasulullah lagi halaqah, Rasulullah bercerita tentang dahsyatnya pertanyaan di yaumil mahsyar. Dan itu yang paling dahsyat itu pertanyaan tentang harta. Dari mana kau dapat, kemana kau habiskan. Sayyidina Abdurrahman Auf ketika mendengar Rasulullah berhalaqah, mendengar Rasulullah bercerita tentang pertanyaan mahsyar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak bisa tidur malam itu.
Ya Allah, harta saya banyak. Nanti kalau sampai harta saya dihitung sama Allah, saya akan terpisah jauh sama Nabi. Sedangkan saya nggak mau terpisah jauh dari Nabi. Tekad, habis sholat subuh pulang buru-buru ke rumah. Ngapain? Buka lemari. Di lemarinya ada duit 75.000 dinar. Beliau bawa sendiri. Beliau keliling kota Madinah. Dibagikan semua kepada para penduduk Madinah saat itu. Selesai, habis, nggak tersisa. 75.000 dinar semua disedekahkan. Selesai, udah nggak punya apa-apa, pulang girang. Allahu Akbar. Sejarah nih, orang nggak punya duit girang. Allah, sama kayak orang-orang majelis kita nih. Nggak punya duit girang, Masya Allah. Alhamdulillah, saya sudah nggak punya duit. Berarti nanti saya nggak terlalu terpisahnya nggak jauh dari Rasul. Pulang ke rumah. Masuk waktu zuhur, ganti baju, buka lemari. Dia lihat masih ada 25.000 dinar. Allahu Akbar. Ini gara-gara pucat mukanya. Sahabat ngelihat duit 25.000 dinar, pucat bang. Ini gara-gara kamu nih saya bakal terpisah jauh sama Nabi. Saya nggak mau. Begitu selesai sholat zuhur, balik lagi ke rumahnya. Dibopong lagi 25.000 dinar. Muter kelilingan Madinah. Nggak ada yang mau terima. Ya karena tadi pagi enggak tadi pagi kamu sudah sedekah. Dan semuanya sudah rata dapat. Enggak, cari yang lain. Mutar Madinah enggak ada yang menerima. Sampai ketika jalan pulang beliau lihat sebuah perkebunan kurma busuk. Akal Abu Nawas jalan. Ya, nah daripada enggak ada yang mau terima, mendingan saya beliin perkebunan kurma busuk, kata Abdurrahman bin Auf. Kan kurma busuk enggak ada yang laku. Mau dijual juga siapa yang mau beli kurma busuk. Ditanya siapa yang punya kebun kurma? Oh si Fulan, disamperin. Saya beli perkebunan kurma kamu yang busuk. Berapa? Udah nggak usah pakai tanya. Ini adanya 25.000 dinar. Dibayarin 25.000 dinar. Pulang ke rumah girang lagi hatinya, mukanya cerah langsung. Allah, nggak punya duit cerah lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sambil siul-siul jalan pulang. Alhamdulillah saya sudah jadi miskin. Saya nggak akan lama berpisah dengan Nabi. Nabi itu bukan nggak kaya, Pak. Nabi itu luar biasa kaya. Cuma dalam kekayaan Nabi, apa doa Nabi yang terkenal? Allahumma ja'alni miskinan wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, jadiin saya miskin dan kumpulkan saya nanti bersama orang-orang miskin. Sahabat dulu nggak ada yang mau kaya, tapi nggak dikasih miskin. Itu hebatnya sahabat. Nggak mau kaya tapi nggak dikasih miskin. Abdurrahman bin Auf pulang ke rumah hati girang. Alhamdulillah saya sudah nggak punya duit sekarang. Saya nggak jauh-jauh nanti ketika meninggal berpisah sama Nabi. Pulang ke rumah mau ganti baju sholat asar. Begitu buka baju, pintu diketok. Karena saat itu Islam belum besar, ya nggak salam. Tok 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 tok. Siapa? Saya nyari Abdurrahman. Ya saya sendiri. Dibuka. Ada apa? Saya ingin tanya siapa yang punya perkebunan kurma busuk di sana? Iya saya. Ada yang salah? Saya utusan kerajaan dari Afrika. Urusannya apa, Abdurrahman? Kerajaan kami sedang ada virus, sedang terjadi pandemik COVID-19 yang bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Maka perkebunan Bapak saya bayarin 250.000 dinar. Gagal miskin gara-gara sedekah. 100.000 dinar dilepas begitu saja, Allah gantikan menjadi 250.000 dinar saat itu juga. Kenapa? Keyakinannya kepada Allah besar. Ini dalam berdagang saja kita sudah beda saat ini. Cara Islam dagang dengan cara dagang orang Islam itu beda, Pak. Cara dagang dalam Islam yang dicari keberkahan. Sekarang ini cara orang Islam berdagang nyarinya untung. Percaya nggak? Banyak dari kita nih, banyak teman-teman pedagang kita. Ketika belanja dagangan, saya punya warung. Saya beli barang dagangan, satu barang 7.000 rupiah. Lalu saya jual di toko saya dengan harga 15.000 rupiah. Ya. Kemudian gak lama datang teman saya nawar 10.000 rupiah.
Saya sebagai penjual barang berani sumpah bahwa dalam barang dagangan tersebut saya belum ngambil untung. Padahal saya udah ngambil 3.000 dari barang tersebut. Tuh bedanya kita. Kita dagang nyarinya untung. Orang tua kita dagang, guru-guru kita dalam berdagang ngambilnya berkah. Kenapa? Karena tingkat keyakinannya kepada Allah sangat luar biasa. Ayo di majelis ini, di Muharram ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat mengajarkan kalau memang kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Imannya mantap, tauhidnya hebat. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahu nabi sababihim kulluh. Setelah khas Al-Walid Ki Zainuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majlis taklim ini Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah dan majelis ilmu malam hari ini Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu. Saya bilang tadi majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah, keberkahan di Asyurul Hurum, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat qabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rezekinya. Allah mudahkan segala usahanya. Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan soleh dan solehah. Setelah Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf, terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengarkan bersama-sama tadi tausiah nasihat dari guru kita Kiai Haji Syauqi bin Kiai Haji Zainuddin MZ. Ulun tadi pertama bepajam mata rasa mendengari radio di waktu subuh. Mudahan beliau panjang umur saya. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu mudahan bermanfaat bagi kita, bahwa apa yang kita keluarkan itu dikatakan oleh ulama anfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib. Jadi maksud beliau apa yang kita keluarkan manakala diberkahi oleh Allah, maka insya Allah apa yang kita keluarkan itu kada bakal berkurang. Jangan salah tangkap lah, jangan salah tangkap. Jadi akhirnya begitu bulik ke rumah, apa aja yang disampaikan oleh beliau, pesan beliau, karena bila bulik cari kurma buruk. Akhirnya bercari kurma buruk, bukan bercari kurma buruk. Itu contoh orang yang bersedekah karena Allah, itu Allah akan ganti. Walhasil mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, dimudahkan dalam dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul dijadikan minal mutahabbina fillah. Ala hadhihi niyya ala kulli ma nawa bihi sadul hadratin nabi al-Fatihah.